Nadia Alpina. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan metode semi rata-rata atau membuat tren dengan cara mencari rata-rata pada data berkelompok. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya telah menyediakan tabel pelanggan kartu perdana YES sebagai berikut. Nah, teman-teman kita harus membagi dulu dua kelompok, berarti untuk K1-nya dari 2015 sampai 2017 dan K2-nya dari 2018 sampai 2020. Nah, setelah kita bagi dua kelompok, setelah itu kita mencari rata-ratanya. Itu sama dengan average. Setelah itu yang ini juga sama. Nah, setelah kita tahu tahun dasarnya yang K1 dari 2016 dengan rata-rata 4,93 dan tahun dasar K2-nya berarti berada di 2019 dengan rata-rata 6,67. Selanjutnya kita mencari X untuk tahun dasar 2016. Nah, tahun dasarnya berarti berada di sini di 2016, yang ini berarti 0. Setelah tahun dasar berarti itu tambah 1. Nah, sebelumnya berarti min 1. Begitupun dengan X untuk tahun dasar 2019, berarti yang di sininya 0, tahun dasarnya, terus selanjutnya 1, dan sebelumnya itu min 1, dan seterusnya. Setelah itu kita mencari nilai B-nya. Nah, nilai B-nya sendiri ada rumusnya, itu K2 dikurang K1 bagi tahun dasar K2 dikurang tahun dasar K1. Dengan kurung tahun dasar K2-nya berarti yang ini 2019, yang K2-nya, terus K1-nya yaitu yang 2016 yang ini, terus tinggal dibagi, kurang lagi tahun dasar K2 berarti yang 2019 kurang tahun dasar K1 berarti 2016. Jadi nilai B-nya itu 0,58. Nah, selanjutnya kita mencari Y trennya dengan rumus sama dengan Y sama dengan Y tren sama dengan A tambah BX sama dengan A-nya berarti yang ini, terus kita tambahkan B-nya yang tadi kita dapat, terus kita kalikan dengan tahun dasar yang 2016-nya, X-nya kan. Oh, jangan lupa strengnya, terus enter. Nah, teman-teman tinggal tarik ke bawah daripada membuat rumus satu-satu lagi. Selanjutnya kita mencari Y dikurang Y tren pangkat 2 sama dengan buka kurung Y-nya berarti yang 4,2 dikurang dengan Y trennya berarti 4,36 tinggal dipangkatkan. Terus seperti tadi. Nah, selanjutnya kita mencari nilai persimpangannya. Nah, jadi nilai persimpangannya 0,04. Nah, selanjutnya kita memprediksi untuk tahun 2023. Rumusnya kayak tadi, tren A tambah BX. Nah, X untuk tahun dasar 2016-nya berarti kita lihat di sininya 4. Nah, setelah 4 berarti 2021-nya 5 dan seterusnya. Sampai 2023 berarti 7 kan? Terus sama dengan A yang untuk 2016-nya. Terus kita tambahkan B, tinggal dikali dengan 7. Begitupun dengan untuk Y, kita mencari Y Y untuk 2023 yang 2019 punya, tahun dasar 2019. Pertanyaannya ini ditambah dengan 0,8 terus dikali dengan, berarti kalau kita lihat di tabel sini, di tahun 2020 pada tahun dasar 2019 itu 1. Nah, selanjutnya 2 untuk 2021 sampai seterusnya 2023 berarti 4 kan untuk X tahun dasarnya. Jadi tinggal dikali dengan 4. Jadi teman-teman bisa lihat Y untuk tahun dasar 2016 untuk prediksi 2023 yaitu 8,98, begitupun dengan tahun dasar 2019 untuk prediksi 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Alpina. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari tren dengan metode kuadrat kecil atau least square. Nah, least square sendiri itu untuk cara menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data
pada garis trennya. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat, saya telah menyiapkan tabel. Nah, di sini kita akan mencari nilai A, B, dan Y trennya. Terus diminta untuk mencari pada tahun ke 2022. Nah, teman-teman kita akan mencari rata-ratanya dulu atau tahun dasarnya, yaitu di tengah. Biasa tahun dasar itu berada di tengah, yaitu yang berada pada tahun 2018. Kalau di sini kan kasih masuk rumus average, terus tinggal di blok. Nah, setelah itu kita mencari, setelah mendapat tahun dasarnya, kita akan mencari X-nya. Nah, X-nya sendiri itu, kalau kita sudah tahu nih tahun dasarnya, yaitu yang berada di kolom 2018, berarti di sininya 0. Nah, setelah tahun dasar itu, berarti kita ditambah 1. Berarti di tahun 2019-nya ini kita 1. Terus, tahun 2020-nya berarti 2. Nah, sebelum tahun dasarnya, berarti itu min 1. Setelah itu, min 2. Sekarang kita akan mencari nilai X pangkat 2-nya dengan cara sama dengan X-nya yang ini terus dipangkatkan 2. Setelah itu kita mencari nilai Y X-nya atau Y kali X-nya. Y-nya yang 5,0 terus kita kalikan dengan X-nya. Jadi sama dengan min 10. Nah, sampai di sini kita jumlahkan Y-nya. X pangkat 2-nya. Terus Y X-nya. Nah, jadi sampai di tabel ini kita sudah bisa mendapatkan nilai A dan nilai B-nya. Nah, nilai A-nya sendiri berarti kita tinggal masukkan sama dengan Y-nya, sigma Y-nya kita kan sudah dapat nih hasilnya 30,6. Terus kita tinggal bagi dengan N. N-nya itu banyak data. Datanya kita kan berarti ada 2016 sampai 2020, berarti ada 5. Gimana? Terus kita mencari nilai B-nya. Nah, nilai B sendiri itu adalah pertumbuhan nilai tren tiap tahunnya. Berarti sigma YX yang ini hasilnya. Terus kita bagi dengan sigma X pangkat 2-nya ini. Sudah. Setelah itu kita akan mencari Y trennya. Ini disebut Y tren ya. Y tren sendiri kan ini rumusnya nih. Y tren sama dengan A tambah BX. Berarti di sini kita tinggal kasih masuk A-nya yang ini 6,12. Terus kita tambah dengan B-nya kita juga sudah dapat yang ini. Terus tinggal dikali dengan X. X-nya yang ini kan. Nah, agar teman-teman nanti bisa tarik ke bawah, ini bisa ditambahkan string. Tinggal di enter. Kita akan mencari total penyimpangannya, yaitu Y kurang Y tren pangkat 2 sama dengan Y-nya kan yang ini. Terus kita kurangi dengan Y trennya. Kita kasih dalam kurung. Terus teman-teman pangkat 2. Jadi total penyimpangannya ini. Setelah itu teman-teman tinggal totalkan. Nah, jadi ini total penyimpangannya. Jadi di sini kita bisa kasih masuk, yaitu sama dengan A tambah B, terus kita dalam kurung, kan 2022 nih, berarti 2022 itu kalau 2020 nilai X-nya 2, 2021 nilai X-nya 3. Nah, 2022 sendiri berarti nilai X-nya 3 dong. Di sini tinggal kasih masuk 3.
sini. Jadi Y trennya adalah 7,77. Sekian. Perkenalkan, nama saya Berliana Yunus. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk mencari tren dengan metode kuadratis. Nah, metode kuadratis itu metode yang menggunakan jangka pendek yang memungkinkan untuk mencari nilai non-linear atau tanpa linear. Langsung saja kita masuk. Pertama kita cari nilai x kuadrat y sama dengan x kuadrat dikali y. Terus tinggal ditarik. Kemudian cari nilai x pangkat 4 sama dengan x pangkat 4. Bentar. Tarik. Lalu blok. Tosum. Kemudian kita cari nilai A-nya. Sama dengan buka kurung 2 kali sigma y dikali x pangkat 4 tutup kurung dikurang dalam kurung sigma x kuadrat y dikali sigma x kuadrat tutup kurung 2 kali dibagi buka kurung 2 kali, terus nilai n-nya itu jumlah datanya ini ada 5, jadi n-nya 5 dikali sigma x pangkat 4 tutup kurung dikurang dalam kurung sigma x kuadrat tutup kurung pangkat 2 lalu tutup kurung lagi, enter. Jadi ini adalah hasil untuk nilai A nya. Kemudian kita cari nilai B nya sama seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Ini 5,50 dibagi x kuadrat, jadi hasilnya 0,55. Lanjut, cari nilai C nya itu sama dengan ke kurung 2 kali, dan itu yang tadi 5 dikali x kuadrat y, kemudian ke kurung dikurang dalam kurung x kuadrat dikali y tutup kurung 2 kali, terus dibagi buka kurung 2 kali lagi 5 dikali sigma x pangkat 4 tutup kurung dikurang dalam kurung sigma x kuadrat, kemudian buka tutup kurung 2 kali, enter. Jadi ini hasil untuk nilai C nya. Kemudian kita cari Y trennya sama dengan nilai A ditambah nilai B. X itu yang kita ambil nilai X untuk tahun 2002, jadi 4 dikali 4, kemudian ditambah nilai C dikali 4 pangkat 2. Untuk mencari nilai Y tren sama dengan A ditambah B dikali X kemudian ditambah C dikali bangun dok X
pangkat 2. Enter. Kemudian ditarik. Tinggal kalian jumlahkan. Kemudian untuk berikutnya sama dengan dalam kurung Y dikurang Y tren tutup kurung pangkat 2. Enter. Terus tarik. Nah, tinggal jumlahkan. Begitu hasilnya. Sekian dan terima kasih.